usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segenap kaum muslimin jamaah sidang Jumat Masjid Jami Al-Ma'ruf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai hamba Allah yang dhaif tentunya, mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya. Sehingga mudah-mudahan kalau kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah hidup kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan, baik dunia maupun akhirat. Karena itulah makanya setiap ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, maka salah satu tujuan akhirnya itu tidak lain supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat Allah perintahkan kepada kita, salah satu tujuannya supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umroh, zakat, itu pun pada dasarnya supaya kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih yang namanya puasa, yang jelas-jelas di dalam ayat Al-Quran diperintahkan kepada kita, yang tujuan akhirnya juga supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pantaslah kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam salah satu hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi kata Rasulullah dalam potongan hadis tersebut, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Jadi mudah-mudahan insya Allah dalam wasiat takwa yang menjadi salah satu rukun dalam khutbah Jumat ini sangat penting sekali. Sehingga mudah-mudahan insya Allah kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yankuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dalam ayat ini ada 3 kelompok manusia yang nantinya akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 kelompok manusia yang nanti akhirnya ditempatkan di tempat yang tidak baik. Bahkan ada 3 kelompok manusia dalam ayat ini yang tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam
3 kelompok manusia yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Jadi yang pertama, manusia yang akan mendapatkan laknat Allah. Manusia yang tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Bahkan mereka akan ditempatkan di tempat yang sangat jelek nanti. Yaitu manusia yang suka membatalkan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah mereka berjanji. Jadi artinya kita sebagai manusia hamba Allah sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Itu janji kita. Sehingga di dalam kitab An-Nasaihud Diniyah, buah karya daripada Al-Habib Abdul Al-Haddad, kita dianjurkan kalau bisa setiap hari, bahkan yang bagus setiap habis sholat subuh, diperintahkan untuk membaca janji ini, ikrar ini. Raditu billahi robba, saya redho bahwasanya Allah sebagai Tuhan saya. Wabil islami dina, Islam adalah agama saya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammad itu sebagai rasul dan nabi saya. Bahkan banyak lagi janji-janjinya ditutup dengan kata-kata wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Kami bebaskan diri kami dari berbagai macam ajaran yang menyalahi daripada agama Islam. Nah, sekarang banyak orang-orang yang sudah berjanji, orang-orang yang sudah berikrar, namun hanya di mulut saja. Ternyata dalam pelaksanaannya, dalam amaliyahnya, mereka sudah ingkar dan mereka sudah membatalkan, bahkan merusak janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini na'udzubillah min zalik. Jadi artinya ucapan dengan perbuatan tidak sesuai. Sehingga ini masuk dalam kategori orang-orang munafik. Jangan sampai kita menjadi kelompok manusia yang hanya bicara saja, tetapi amaliyah kita itu jauh dari apa yang kita bicarakan. Jangan sampai kita hanya berjanji saja kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tak pernah kita laksanakan. Ini termasuk walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Kemudian yang kedua, yang termasuk manusia yang akan dilaknat oleh Allah, yang tidak akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Mereka adalah manusia-manusia yang telah memutuskan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah untuk disambungnya, yang disebut dengan qati'atur rahim. Mereka memutuskan tali persaudaraan, mereka memutuskan tali persahabatan yang memang Allah memerintahkan untuk menyambung tali persaudaraan. Untuk itulah makanya Bapak Saudara, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu terus menanamkan benih-benih yang baik, amal-amal yang baik, dan diantaranya tidak lain itu adalah menanamkan tali silaturahim. Bahkan di bulan Sya'ban ini, sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, ada satu amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah untuk senantiasa memperkuat
tali silaturahim. Sehingga orang-orang tua kita bilang bahwa bulan Sya'ban itu ada bulan ruh, bulan arwah. Sehingga banyak orang yang rowahan. Dari kata-kata ruh dan arwah inilah sehingga orang-orang tua kita sebut bulan Sya'ban adalah bulan rowah. Artinya kita dianjurkan untuk terus menjalin tali silaturahim, ziarah. Dan ziarah yang lebih utamakan ziarah yang masih hidup terlebih dahulu. Saling berkunjung di antara kita yang masih hidup. Di samping juga nanti kita dianjurkan untuk berziarah kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah, ini yang dikatakan tanamkan tali silaturahim di antara kita. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, tuqradul a'mal yaumal isnain wal khamis. Amal-amal manusia itu setiap hari Senin dan setiap hari Kamis akan diperlihatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Allah, insya Allah amal-amal tersebut selama manusia tersebut tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan mendapatkan nilai yang positif, akan diberikan nilai yang baik, bahkan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama orang itu tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kata Allah, kecuali ada satu orang yang memiliki sifat sahna bainahum, apabila di antara mereka masih ada tali kebencian, dengki dan benci di antara dua manusia, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala hatta yastaliha, sehingga dua-duanya akan damai kembali. Begitu pentingnya jangan sampai di dalam diri kita punya sifat dengki. Jangan sampai di dalam diri kita punya sifat marah. Saudara dengan saudara, sahabat dengan sahabat, tetangga dengan tetangga. Jangan sampai ada di antara mereka perdengkian dan marah. Sehingga masuk bulan Ramadan itu mereka sudah saling memaafkan. Ini sangat penting. Karena silaturahim merupakan salah satu bentuk ajaran yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan perintah silaturahim ini bukan hanya di dunia. Insya Allah di akhirat pun silaturahim masih terus dijalankan oleh orang-orang muslim yang sudah ada di dalam sorga. Bayangkan Bapak Saudara, Masya Allah, begitu mulianya silaturahim. Sehingga pantaslah kalau ada manusia yang suka merusak hubungannya dengan cara memutuskan tali persahabatan dan persaudaraan, maka mereka masuk dalam kategori manusia-manusia yang akan mendapatkan laknat dan tidak akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk itulah mari menjelang bulan suci Ramadan kita bersihkan diri kita dengan cara saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kita pererat yang namanya silaturahim. Nah, kemudian kelompok manusia yang ketiga, yang terakhir, yang akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yufsiduna fil ardh. Mereka manusia yang suka melakukan kerusakan di permukaan bumi ini. Manusia-manusia yang suka melakukan perbuatan dosa dan maksiat di permukaan bumi ini. Nah, mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan, mari kita hindarkan daripada perbuatan dosa dan maksiat. Kita benar-benar songsong bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kata Rasulullah, ya bagiyal khairi akbil, wa ya bagiyas syarri aksir. Wahai para pemburu amal-amal kebaikan, wahai para pencari-pencari kebaikan, silahkan tampil datang siap, karena Ramadan sebentar lagi akan datang menjumpai kita.
Dan kurangilah, bahkan kalau bisa tinggalkan daripada perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan melakukan kerusakan-kerusakan di permukaan bumi ini. Karena Ramadan merupakan bulan yang sangat istimewa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita terhindar daripada 3 kelompok manusia yang akan dilaknat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk manusia-manusia yang senantiasa taat pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini khutbah Jumat singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha ta'ala min sima'il lagwi wa pudulil khabar wantahu amma nahakum anhu wa zajar wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih wa sanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinnihi wa insi faqala ta'ala mukhbiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi zawin nahjil qawim wardallahumma an arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin waj'alillahumma baldatana hadhihi aminatan mutmainnah wasaira buldanil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lam.